hentikan. Hidup yang mulia, semoga berumur panjang. Semoga berumur panjang. Cepat bangun. Kakak. Tidak berani. Yang mulia sekarang adalah Maharani yang mulia. Hamba ini hanyalah seorang pangeran. Takutnya tidak pantas dipanggil kakak. Kenapa adik datang sehari lebih awal? Datang ke sini? Ini kan untuk menghadiri pernikahan kakak. Besok kakak akan menikah dengan calon kakak ipar. Aku sudah tidak sabar, jadi langsung datang. Aku juga membawa banyak hadiah. Menyusahkan adik. Sudah seharusnya. Oh ya, Di mana calon kakak ipar? Dia sedang menunggu di kediaman pangeran untuk pernikahan. Besok saat pernikahan, baru bisa bertemu dengannya. Jangan beritahu kakak ipar dulu. Aku ingin besok di acara pernikahan menyerahkan hadiah ini langsung padanya. Memberinya kejutan. Baik, semua ikut kata adik. Perjalananmu melelahkan. Adik, masuk dan istirahatlah dulu. ternyata pangeran ini di luar. Memelihara selir. Ini akan jadi tontonan yang menarik. Putraku. Gelang giok hijau dan tusuk konde ini sangat berharga. Ini adalah barang yang aku pilih dengan teliti dari gudang harta sebagai yang termahal. Un tuc d'Ibérican kepada calon caca qui part sebagai hadiah. Dia pasti akan menyukainya. Suara apa itu? Kakak? Apa kakak yang kembali lagi? Dasar Ruba Jalong. Beijinggan. Besok aku akan menikah dengan pangeran. Nanti, aku akan menjadi kakak ipar yang mulia Maharani. Putri yang sangat mulia dan terhormat. Tidak baik, Yang Mulia. Aku baru saja melihat pangeran berselingkuh dengan orang lain. APA. Dasar perempuan lacur. Berani-beraninya merayu pangeran. Le Pascan accu. Akan kubunuh kau. Dasar perempuan. Ruba Jalan. Kamu adalah... Calon putri, Chu Ying. Rupanya kamu mengenalku. Sudah tahu siapa aku. Masih berani merayu pangeran? Aku mengenalmu. Chu Ying. Kamu salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Salah paham kalau kamu adalah selir. Yang diam-diam dipelihara pangeran untukku? Kamu jelas-jelas tahu besok aku akan menikah dengan pangeran. Masih berani jadi pelakor? Sungguh tidak tahu malu. Keberitahu kamu. Perempuan lacur ya tetap lacur. Seumur hidup. Jangan harap bisa jadi orang terhormat. Chu Ying. Aku bukan. Siapa kamu ini? Berani memanggil namaku langsung. Kau cari mati. Betul, kau kuma perempuan kesel. Berani menggoda suami orang. Berani memanggil nama Niang-Niang langsung. Kau pantas? Seharusnya dia dikirim ke rumah bordil, biar dia merasakan. Rasanya ditiduri ribuan orang. Kau rubah jalan ini. Wangnya pasti sering memanja kamu ya? Lihat semua barang di kamar ini. Dan dua petty perhiasan ITU. Kau sampah. Kau pantas? Saudari-saudari, hancurkan semuanya. Jangan. Jangan. Jangan dihancurkan. Apa yang kalian lakukan? Jangan dihancurkan. Kumohon, jangan hancurkan. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Lepaskan baju perempuan jalang ini. Sekarang juga. Aku ingin lihat. Modal apa yang dia punya. Untuk menggoda Wangye. Jangan sentuh aku. Jangan seperti ini. Berhenti dulu. Aku adalah adik Wangye. Adik? Adik apa? Mungkin Bukan. Kakak yang dipanggil di ranjang. Adik yang manis ya? Apa yang kau omongkan? Bucan. Accu. Berani menantangku. Wibawa Niang-Niang utama. Kurasa kau sudah bosan hidup.
Aku bukan. Aku tidak. Aku Susupaya. Baru bisa mencapai posisi seperti sekarang. Aku sebentar lagi akan menjadi Wang Fei. Siapa yang berani menggelanjaku melangkah ke langit? Mengacaukan rencanaku. Aku pasti akan membuatnya. Tidak bisa makan. Dan membawa pulang. Nianing, Anda tidak perlu memasukkan perempuan ini ke dalam hati. Dia saja mau bersaing dengan Anda? Mimpi. Setelah Anda menjadi Wang Fei yang mulia, perkawinan kami bersaudari. Masih harus bergantung pada Niang-Niang. Tenang saja. Setelah aku menikah dengan Wang Ye, tidak akan ketinggalan bagian kalian. Kakak pernah bilang, Wang Fei yang akan dinikahinya lembut dan berbudi, paling baik hati. Kenapa? Bisa jadi seangkuh ini? Sepertinya. Kakak tertipu. Keluar. Apa katamu? Aku bilang, Keluar. Kau benar-benar jolong. Berani membentakku. Kurasa kau belum paham. Situasi sekarang, sebagai selir rendahan, dengan satu kataku, bisa membuatmu mati. Aku pukul kau sampai mati. Kukut. aku adalah adik kandung Wang Ye, Maharani Kerajaan. Apa katamu? Kamu ini Ratu. Aku Mari Karawa. Dasar perempuan lacur. Cuma jadi selir. Sudah sok jago pakai nama orang lain. Berani Baroninnya menghina. Wibawa yang mulia ratu. Kayaknya kamu sudah makan. Heitai makangnya. Kalau tidak percaya, bisa tanya langsung pada pangeran. Wah, rupanya kamu tahu banyak juga. Tahu kalau adik perempuan pangeran kami adalah yang pertama dan termulia di kerajaan ini. Kalau kamu ratu, aku adalah nenek moyangmu. Mana ada orang tiba-tiba bilang dirinya adalah ratu? Bagaimana kalau kita pastikan dulu? Masjikin APA. Pangeran sudah bilang padaku, yang mulia ratu baru akan tiba besok. Dia datang khusus untuk menghadiri pernikahan kami. Memberi restu untuk kakak dan kakak ipar. Dia, mustahil dia adalah ratu. Kalian akan menyesal. Menyesal? Menyesal apa? Menyesal. Apa aku harus menghancurkan barang curianmu ini? Apa yang gondak kulakukan? Gelang dan tusuk konde giok yang sangat berharga ini. Pasti kamu tipu pangeran, agar dia memberikannya padamu ya? Dasar perempuan tak tahu malu. Aku tidak. Berdasarkan apa kau? Gelang giok seindah ini. Sekilas lihat saja, pasti persembahan dari negeri asing. Dan tusuk konde ini, harganya tak ternilai. Sulit dicari di seluruh negeri. Yang mulia, tampaknya perempuan lacur ini benar-benar sudah memabukkan pangeran, hingga linglung, hingga harta langka seperti ini pun rela diberikan padanya. Bukan, ini. Dasar perayu. Harta berharga seperti ini, pantaskah kau memilikinya? Aku saja tidak punya. Apalagi kau. Tunggu. Chuying. Aku sarankan jangan kau hancurkan. Mengapa tidak? Kalau kau hancurkan kedua benda ini, besok pasti kau akan menyesal. Menyesal? Konyol. Justru akan kuhancurkan. Aku akan menghancurkannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lihat wajah perayu itu. Sudah menghitam seperti arang. Pasti zedi sekali, ya? Siapa suruh tidak tahu diri? Pelacur yang menggoda pria. Dia sama sekali tidak pantas menggunakan barang-barang ini. Sudah puas kalian menghancurkan? Sekarang bisa pergi. Nianing, lihat sikapnya. Sepertinya dia belum tunduk. Sepertinya belum tunduk. Tidak tunduk? Berarti pelajaran yang diberikan belum cukup. Pergi, ambilkan untukku. Baik. Ini. Apa yang gondak kulakukan? Tain dia untukku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Lihatlah kedua tangan ini. Sangat halus. Perawatannya bagus.
pasti sering menggunakan tangan ini untuk melayani pangerannya. Gunting semua jarinya sampai putus. Aku ingin lihat, apakah dia masih berani bersikap sombong. Kojila. Chuying, beta beritahu kau, tangan beta ini setiap tahun harus memegang lentera untuk berdoa di upacara kurban besar, juga meninjau laporan-laporan. Kalau kau berani merusak tangan beta, kau pasti akan menyesal. Masih menyebut diri kaisar di sini. Sang Maharani tidak akan seperti kau yang hina. Tidak tahu malu. Tan dia erat-erat. Aku yang akan melakukannya sendiri. Jangan. Putri dari Perdana Menteri dari Selir. Putri dari Censor. Putri dari rumah Markuis. Bagus. Aku ingat. Apa yang dia gumamkan, perempuan hina ini? Biarin aja. Tangannya sudah cacat. Lihat saja bagaimana dia bisa menggoda pria. Hei, kamu bilang apa? Aku bilang, Chuying. mimpimu menjadi permaisuri. Sepertinya sudah sampai di ujungnya. Diam. Sudah seperti ini, masih berani lansang? Apa ini? Cahaya angin dan bulan sira. Dasar orang hina sepertimu. Pantas dengan 4 kata ini? Aku akan menghancurkannya sekarang. Jangan dihancurkan. Sama sekali tidak boleh dihancurkan. Ini adalah satu-satunya hadiah. Upacara kedewasaan dari ayahku untukku. 4 kata di atasnya ini, ditulis sendiri oleh ayahku. Diberikan oleh mendiang kaisar? Omong kosong. Aku tetap akan menghancurkannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Papanama, ini sama sekali tidak boleh kamu sentuh. Kalau tidak, akan ada bahaya maut. Menghancurkan peninggalan mendiang kaisar di depan umum. Akan mens la cacan, c'est le rue qui lui regarde. Apa katamu? Sebuah papan tua, bisa ada bahaya maut apa? Bahkan mencelakakan seluruh keluarga? Kamu pikir, aku akan percaya omong kosong? Peninggalan mendiang kaisar ini, aku tetap akan menghancurkannya. Ayahku memberikannya padaku. Tidak boleh biarkan mereka menghancurkannya. Beranti. Aku mohon padamu. Asalkan kamu tidak menghancurkannya. Apapun akan aku turuti. Aku janji. Asal kamu tidak menyentuh papan nama ini. Semua yang terjadi sebelumnya, bisa aku maafkan. Aku mohon. Mau menyelamatkan papan nama ini? Boleh saja. Kamu, berlutut. Ayo merangkak ke sini seperti anjing dan mohon padaku. Apa katamu? Kamu telaya? Aku mau kamu merangkak ke sini dan mohon padaku. Beijinggan, merangkak ke sini. Mohon pada yang mulia. Kamu yakin? Tidak akan menyesal? Menyesal? Penyesalanku yang terbesar adalah tidak menghajarmu lebih awal. Cukup omong kosongmu. Aku hitung sampai 3. 1. 2. Baik. Aku berlutut. Merangkak. Cepat merangkaknya.
Cepat merangkak ke sini. Untuk yang mulia kami, sujud 3 kali sampai kepalamu berbunyi. Camus. Barani Baraninya Melatot. Sujud atau tidak? Baik. Accuse sujud. Sudah cukup? Ini baru permulaan. Beijinggan. Sekarang Tirala, gonggongan anjing untukku. Jangan keterlaluan. Kalau begitu, sekarang juga akan kuhancurkan ini. Jangan dihancurkan. Dia benar-benar menirunya. Aku tidak dengar jelas. Coba lagi 2 kali. Keras. Sekarang, bisa kembalikan papa namanya padaku? Bodoh. Mimpi kali. Jangan. Jangan. Kenapa? Kenapa kamu harus menghancurkan papa namaku? Kenapa Camus inkar janji? Karena kamu memang seeker anjing. Kamu memang seeker anjing yang kotor dan bau. Sadarlah. Lihat kenyataan. Kau ini anjing busuk. Baik. Chu Ying. Kubritau. Situasi sekarang ini, semuanya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Akibat perbuatan sendiri? Kau sedang bicara tentang dirimu sendiri, kan? Semua ini adalah balasan yang pantas untuk kodok yang ingin mengubah nasibnya. Kau tak takut terkena imbasnya? Cekat APA, aku sebentar lagi akan melesat ke puncak. Menjadi permaisuri. Kunasihati kau. Jangan bicara terlalu dini. Di atas langit masih ada langit. Di atas manusia masih ada manusia. Chu Ying. Kau sebentar lagi akan celaka besar. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kau lakukan untuk membuatku celaka besar? Jangan kira dengan memikat pangeran, lalu bisa berbuat semaumu. Adik iparku adalah yang paling mulia di Kerajaan, yang mulia ratu. Yang mulia ratu sangat membenci kejahatan. Nanti, pasti akan sangat membencimu. Yang akan celaka besar adalah kau. Jangan. Mengapa menghindar? Jangan sentuh aku. Masih belum menyerah? Lihat kalau aku tidak membuka pakaianmu dan menyeretmu keliling kota. Ini, bukankah ini yang selalu dibawa Pangeran giok lingkaran ini? Tidak. Ini bukan yang dimiliki. Bagaimana kau bisa punya yang sama persis dengan pangeran? Masih perlu ditanya? Pasti ini pemberian pangeran sebagai tanda cinta untuknya. APA, Bucan. Ini milikku dan kakakku. Baron Antuk Kakak Beradik. Sepazan. omong kosong. Aku tidak bohong padamu. Ini peninggalan ayahanda. Untuk kami berdua, hanya ada sepasang di dunia ini. Jangan kau rusak. Justru akan kurusak. Mau apa? Kau tidak terima? Ayo bunuh aku. Kambalikan. Beijinggan. Sang ratu paling muak. Dengan orang tak tahu malu sepertimu. Hari ini, akan kuhancurkan barang selingkuhanmu ini. Biar kau tidak lagi berkhayal tinggi. Ini peninggalan ayahanda.
Satu-satunya untuk kami. Chu Ying. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Kubunuko. Lepaskan. Lepaskan. Kubunuko. Beijinggan. Berani mencekikku. Seret dia ke halaman belakang. Akan kuberi pelajaran. Dorong dia masuk. Siapa Yang Berani. Aku bersampa. Hari ini, jika ada sesuatu yang terjadi padaku di sini, nyawa kalian, nyawa seluruh keluarga kalian, tidak akan cukup untuk menggantinya. Beijinggan. Siapa yang kau takuti? Hanya selir lur. Nyawamu yang tak berarti. Tidak ada harganya. Berani menggoda priaku. Hari ini akan kutenggelamkanmu. Beraniko. Lihat apakah aku berani. Yang mulia. Yang mulia. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang mulia tidak boleh sampai celaka. Jika tidak, dunia akan runtuh. Cepat, segera cari. Siap. Apa maumu sebenarnya? Beijinggan. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Akan kujual kau ke rumah bordel. Kau akan dilayani ribuan orang. Dinaiki puluhan ribu orang. Kukatakan sekali lagi, jika hari ini ada sedikit saja celaka padaku, kau akan sangat menyesal. Di mana yang mulia? Cepat cari. Jika ada sedikit saja kesalahan pada sang ratu, semua orang harus ikut mati untuknya. Ada yang datang. Cepat pergi. Kubis segar. Kubis segar. Ini berapa harganya? Jalan lebih cepat. Mari lihat, mari lihat. Ini dia. Wanita yang menggoda suami orang. Selir gelap. Wanita tak tahu malu, dihukum petir, mati mengenaskan. Hari ini, kita bawa dia ke rumah bunga Baihua ini, ke Bachelor, untuk memenuhi sifat genitnya. Beberapa orang manis benar-benar tak tahu malu. Menggoda suami orang, berani melakukannya. Ayah, suamiku, juga dibawa kabur oleh wanita seperti ini. Merusak keluarga orang. Menurutku, wanita seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Moral dunia semakin merosot. Aku dan pangeranku. Cinta kami sangat dalam. Sebentar lagi akan menikah. Tahu-tahu. Wanita ini membuat jiwa pangeran tergoda olehnya. Dia hanya mengincar kekayaan dan kemewahan. Jangan khawatir, kami yang akan menghajarnya untukmu, membalas sakit hatimu. Pukul dia. Pukul dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pergi. Tuan Jing, Tuan Li datang lagi ya.
Masuk. Yang Mulia Permaisuri. Bagaimana Yang Mulia sampai datang ke sini? Ini selir yang menggoda pangeran. Minggir, minggir. Kalau begitu, Yang Mulia bermaksud. Maksud Yang Mulia masih belum jelas? Mau menjual perempuan ini ke rumah bunga 100 milik kalian. Perempuan ini cocok untuk tempat kotor seperti ini. Gimana? Kamu terima atau tidak? Wah, terima, terima. Biar saya lihat dulu. Wah, perempuan ini Lumayan cantik. tapi tangan ini sepertinya patah. Lalu bagaimana caranya menyajikan teh dan memetik kecapi? Untuk melayani tamu terhormat? Tangannya yang saya patahkan. Dia pantas mati. Kalau kamu tidak suka, bisa lebih murah. Murah berapa? Arshtail. Anggap saja saya kasih hadiah. 20 Tael? Oke. Apa kata Yang Mulia? Yaitu, Nah, ini baru benar. aku adalah Maharani yang berkuasa. Aku lihat siapa yang berani. APA? Dia. Dia bilang dirinya Maharani. Bukan Yang Mulia. Perempuan ini, jangan-jangan otaknya ada masalah ya? Jangan kejewakan dia. Cepat. Uang dan orang ditukar langsung. Sekarang, kamu sudah jadi orang rumah bunga 100. Harus patuh pada perintahku. Tidak mungkin. Berani tidak patuh padaku? Ayo, kemarilah. Bawakan besi panas. Akan kuberi cap budak kami. Baru kamu jadi penurut. Jangan. Itu bukan urusanmu. Jangan. Jongon. Mau kabur? Cepat tangkap dia. Tangkap dia. Aduh, wasku. Kamu ini ngapain sih? Masih bengong apa? Tulia? Cepat tangkap orang ini. Jangan mendekat. Ada apa? Maaf. Wanita. Gue suruh kamu lari? Ngerusakin barang-barang gue segini banyaknya. Ganti rugi. Kumohon lepaskan aku. Berapapun uangnya akan kuberikan. Lepasin kamu, gila. Kamu sudah kubeli. Bahkan mati pun. Tetap jadi hantu pavilion bungaku. Kamu nggak bisa kabur. Ayo. Chuying. Kumohon kalian berhenti. Jangan sampai jadi kesalahan besar. Kesalahan besar? Gagal menyiksamu sampai mati. Itu baru kesalahan besar. Masih bengong apa? Masih belum ngecap? Jongon. Gue suruh kamu lari, suruh nggak nurut. Gue suruh kamu lari. Gue suruh kamu lari. Apa kamu melihat seorang wanita, cantik dan anggun? Seperti ini. Ya. Era. Barusan ada seorang selir pangeran dan beberapa nyonya muda bilang dia itu selir rubah. Lalu mereka menangkapnya dan dibawa ke rumah bunga. Apa katamu? Ini bukan urusanku. Seleka. Ikut aku, Baik. Bakar dia sampai mati. Ya, lebih keras.
Kalian, Lihatlah dia yang camping ini. Lucu sekali. seret orang ini keluar, mandi dan berdandan yang rapi. Bersiaplah untuk melayani tamu. Melayani tamu? Tidak bisa. Ini bukan urusanmu. Aku bilang, tidak mungkin. Cap Buddha sudah dicap di tubuhmu. Masih berani tidak nurut? Sepertinya, kalau tidak pakai cara khusus padamu. Kau tidak tahu betapa hebatnya rumah bungaku ini. Ambil. Aku haya kau. Dasar pelacur. Ku gebukin lo. Aku pukul mati kau. Makhluk ini, tubuh yang sudah rusak. Paling kuma pantas jadi. Wanita kilas paling rendah. Layanilah orang-orang miskin itu. Harganya pasti murah. Haya mati kau. Betul sekali. Tangannya juga cacat. Sayang sekali wajah cantiknya. Lihatlah dia yang sakit-sakitan ini. Jangan-jangan dia punya penyakit? Aku tidak tahu. Sudahlah. Kalian seret dia keluar dulu. Periksa dia. Jangan sampai ada penyakit kotor yang menular ke tamu. Hi. Jangan-jangan dia sakit-sakitan. Bagaimana? Sudah ku periksa. Orang ini masih perawan. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali. Masa sih? Bagus sekali. Kita akan jadi kaya. Pirawan, gadis cantik ini lumayan menarik. Aku juga berpikir begitu. Orang ini, bagaimana mungkin dia masih perawan? Dia bukan. Chuying. Kamu puas sekarang? Sekarang kamu mengerti. Aku sama sekali bukan selir. Diam. Kamu ini, trik apa yang kamu gunakan untuk memabukkan pangeran? Hingga dia memberimu villa mewah dan harta benda berharga itu? Bahkan tak tega menyentuhmu? Kamu, si gadis cantik licik ini. Chuying. Kamu benar-benar gila. Ya, aku memang gila. Kamu ini, aku akan membunuhmu. Nyang. Ten Angla. Jangan sampai sakit karena marah. Tidak sepadan untuk gadis kecil ini. Segera sebarkan kabar. Aku akan melelang keperawanan si gadis ini. Segera. Camus. Semua pria harus datang ke lelangnya. Semakin banyak semakin baik. Hina war tertinggi yang menang. Baik. Niang memang pintar. Aku akan segera mengurusnya. Kamu benar-benar kejam dan gila. Sudah tak bisa ditolong. Ya. Aku memang ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Ide yang bagus. Aku juga mau ikut lelang. Kamu adalah cucu Marquis Anul. Dan kamu, putra kedua Menteri Personel. Kamu kenal aku. Sekarang kamu tahu betapa berkuasa dan berpengaruhnya aku. Tenang saja, asalkan kamu melayaniku dengan baik dan memuaskan. Aku akan memberimu hidup mewah. Kalian, anak-anak keluarga bangsawan ini, seharusnya berusaha membalas negara. Tapi malah Agnat Macan, Minom, dan Bersenancement. Tidak mau maju. Sungguh mempermalukan negara, merusak nama keluarga. Kamu, si kecil, apa yang kamu omongkan sembarangan di sini? Marquis seperti aku, bisa kamu komentari seenaknya? Turaza Camus sudah keter laluan. Ze orang gadis biasa berani mengkritik orang terhormat. Kamu percaya tidak? Aku hanya perlu jari kelingking untuk menghancurkanmu. Zen sudah bilang, Zen adalah Maharani Daksi. Kalian yang bodoh, tak bisa membedakan mutiara. Tapi tak tahu kalau kakekmu, ayahmu, kakak laki-lakimu, ketika menghadapku, harus bersujud dan menyatakan kesetiaan. Wah, ngakak banget gue. Cewek cantik ini udah gila kali ya? Kamu bilang kamu kaisar wanita, ya? Nah, kebetulan, gue adalah kaisar senior.
Wajar dong kalau gue mau kamu. Camus. Kalian jangan dengerin. Cewek gila ini bacot mulu. Nanti, siapa yang nawarnya paling tinggi, dialah yang dapat keperawanannya. Kalian sampai bunuh dia pun. Juga nggak masalah besar. Yang Mulia Putri, ide bagus tuh. Nanti gue beli dia, lalu gue siksa habis-habisan. Biar saya yang balas dendam buat Yang Mulia. Jangan saingan sama gue. Ya, Gue punya duit banyak. cantik. Jangan cuma diam. Tariin gue tarian yang seksi dong. Tidak. Dasar perempuan lacur. Suruh nari kok nggak denger? Yang Mulia, Tuan Muda. jangan sampai belum ada yang nawar. Orangnya udah mati duluan dimainin. Gimana kalau Saya yang urus silakur ini. dulu, biar rapi. Tunggu lelangnya selesai. Baru dia nari juga nggak telat kok. Boleh juga. Cepetan. Ayo. Sayap. Lutut di lantai sana. Setelah didandanin gini, beneran jadi cewek cantik banget ya. Gue emang beruntung banget. Laker. Sipat pergi sebarkan berita. Makin banyak yang dateng makin bagus. Hari ini, gue mau dia benar-benar jadi mainan di bawah kelangkang lelaki. Siap, pergi. Cepat pergi hias tempat buat ibu. Dan pasang lampu-lampu. Promosin bunga terbaik di pavilion bunga 100 kami. Kamu yakin? Mau sebarkan berita seluas-luasnya? Betul, sang kaisar wanita yang asli adalah calon adik ipar saya. Pecinta Dan Panther pasti akan membela saya. Semoga saja. Begitu. Sok keras mulut, tunggu aja mati lo. Cepat lihat. Sepet datang. Pavilion bunga 100. Hari ini kedatangan bunga terbaik baru. Dan lagi. Kecantikannya luar biasa. Kayak bidadari. Masih perawan. Yang nawar tertinggi yang dapat. Kayak bidadari. Bunga terbaik. Jangan-jangan. Sayal. Tenang, tenang. Dengarkan aku. Yang ini adalah primadona dari pavilion bunga 100. Lihatlah. Wajahnya yang cantik ini. Menggoda. Bukan? Cantik. Sangat menggoda. Benar-benar cantik. Baiklah. Sekarang, mari kita lelang keperawanan primadona ini. Keperawanannya. Itu adalah malam pertamanya. Para tuan-tuan. Jangan pelit. Siapa yang menawar tertinggi? Dialah yang akan membawa pulang si cantik ini. Aku tawar 200 tael. Aku tawar 500 tael. 1000 tael. 10.000 tael. Pangeran Muda Zeng. Menawar 10.000 tael. Ada yang lebih tinggi? 10.000 tael. Pertama. 10.000 tael. Kedua. Terjual. Dasar perempuan jalan. Dia pantas? Dia pantas 10.000 tael? Para pangeran muda itu, semuanya hanya memberi muka pada Yang Mulia. Membantu Yang Mulia melampiaskan amarah. Si jalang kecil ini, sebelum mati masih bisa bernilai segini. Sungguh menguntungkannya. Beta. Memerintah selama bertahun-tahun. Mongira. Di bawah pemerintahan Beta, sudah damai dan makmur. Tapi tak disangka, kalian anak-anak orang kaya ini, menerima gaji dan tunjangan dari istana. Tapi malasibuk bermama. Idep dalam kemabukan. Di otak kalian, hanya ada bersenang-senang, dan menyiksa orang yang tak bersalah. Pernahkah kalian memberi kontribusi sedikit pun pada istana? Jika bukan karena Beta terjatuh dalam keadaan seperti ini, Beta tak akan tahu. kalian sudah benar-benar tak bisa ditolong lagi. Si jalang kecil ini masih mengaku dirinya adalah Maharani. Menurutku, otaknya sudah rusak. Aku juga setuju. Pangeran Muda Zeng. Kau bayar harga setinggi itu untuk mendapatkan orang gila. Benar. 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 Diam. Kalau kau masih ngomong sembarangan,
gue potong lidah lo. Tangerine Merejong. Karena Anda sudah membelinya, maka dia milik Anda. Kenapa Anda tidak menghajarnya? Biar dia tahu betapa hebatnya Anda. Iya. Pangeran muda. Sekarang, si manis ini sudah jadi milik Anda. Anda berencana menikmatinya bagaimana? Aku ini suka main yang seru-seru. Seru yang bagaimana? Gimana serunya? Aku punya hobi. Semakin dia kesakitan, semakin aku bersemangat. Oh ya? Coba tunjukkan pada kami. Kalau begitu, saksikanlah. Ambilkan alatnya. Kombuk berdurini dicelupkan ke air cabai, lalu dihantamkan ke badan. Kota rasanya seperti apa? Sayang. Kalau dihantam ke badan, kulitnya akan terkoyak, dan darah akan mengalir seperti bunga plum merah yang mekar. Sangat indah. Ditambah lagi dengan ekspresi kesakitanmu. Aku jadi tidak tahan hanya membayangkannya. Aku menasihatimu. Pikirkan matan-matan. Masih perlu dipikirkan apa lagi? Hari ini, aku akan memberi kalian semua pelajaran. Berlutu. Jangan sentuh aku. Le Pascan à queue. Le Pascan à queue. Koperkayatidak. Kalau aku ikat kau dengan rantai besi, dan menyeretmu seperti anjing, Kumohon, lepaskan aku. Le Pascan à queue. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Hentikan. Hentikan sekarang. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Anda datang? Pergi semua dari sini. Cepat, cepat. Kau tidak apa-apa? Kakak. Aku di sini. Akirnia Kodatan. Siapa yang berani? Aku tanya, siapa yang berani? Siapa yang melukainya sampai begini? Kesabaranku terbatas. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Siapa? Yang Mulia. Yang Mulia. Anda akhirnya datang. Kalau Anda tidak datang, aku hampir mati kesal karena si sundal ini. Sundal APA? Masih tanya? Jauh di sana. Dekat di sini. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau diam-diam memelihara selir di luar, tapi tidak berani mengakuinya. Kapan aku pernah punya selir? Yang Mulia ini, pura-pura tidak tahu ya? Saya sisya sepenuh hati pada Yang Mulia. Tapi Yang Mulia malah demi wanita ini. Mau meninggalkan saya begitu saja? Apa yang kau omongkan? Besok adalah hari pernikahan kita. Ini terakhir kalinya aku bilang. Aku tidak pernah punya selir, apalagi sampai menyembunyikannya darimu. Jangan cari gara-gara. Yang Mulia, kamu. Yang Mulia, bagaimana bisa Yang Mulia membentak Yang Mulia? Kami semua melihatnya. Melihat APA? Selir itu sangat lancang. Yang Mulia malah memberinya villa mewah. Dan begitu banyak perhiasan langka. Selir itu bahkan membual bahwa dia punya dukungan Yang Mulia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang Mulia sangat tersakiti. Benar-benar. Yang Mulia sangat mencintai Yang Mulia. Bagaimana bisa Yang Mulia mengkhianatinya? Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku tidak punya. Masa tidak? Yang Mulia di depan pintu villa, bermesraan dengannya. Saya melihatnya dengan jelas. Kau lihat sendiri? Kau menguntitku? Saya. Wahai Yang Mulia Permaisuri, Yang Mulia ini hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Sudahlah, kan? Lagi pula, kau sudah memberinya pelajaran. Jangan marah-marah lagi pada Yang Mulia. Di hati Yang Mulia, tetap ada Yang Mulia. Betul.
wanita-wanita lain di luar sana, itu hanya selingan. Yang mulialah rumahnya. Benar. Ya, betul, betul. Kakak, kalian bicara panjang lebar tentang selir ini itu, tentang sudah memberinya pelajaran. Lalu, di mana dia sekarang? Kau berani berbuat, tapi tidak berani mengaku? Apa kamu masih laki-laki atau bukan? Si perempuan jalang itu bukannya ada di sini. Apa katamu? Kamu sudah memeluknya. Kamu masih tidak mengaku? Mereka bilang, orangnya adalah aku. Kamu bilang, dia. Ya. Masa aku memfitnahnya? Jadi, kamu yang melukainya sampai begini? Kenapa? Pangeran jadi kasihan? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan pangeran. Apa saja yang kamu lakukan padanya? Aku melakukan banyak hal padanya. Aku bawa orang pergi ke rumah peristirahatan yang disiapkan pangeran untuknya. Kalian siapa? Mau apa? Jongon. Jangan dihancurkan. Hancurkan semua barang berharga itu. Wanita ini berani-beraninya bicara kasar padaku. Aku jadi marah. Lalu pakai penjepit. Jepit jarinya sampai patah. Teres, Si perempuan jalang ini minta padaku, minta jangan hancurkan papan nama. Kahaya enggan dan langgit sira itu. Asal kamu tidak menghancurkannya. Aku mau lakukan apa saja. Demi papan nama jelek itu, dia sampai merangkak di tanah, meniru anjing menggonggong. Akhirnya aku tetap menghancurkan papan nama jelek itu. Wanita ini berani-beraninya melawan aku. Aku harus ikat dia. Lempar ke kolam di belakang. Rendam dalam sangkarbali. Tapi wanita ini beruntung. Direndam lama-lama ternyata tidak mati. Jadi terpaksa bawa dia ke pavilion 100 bunga ini. bagus. Sangat bagus. Jadi kamu mengaku, semua ini perbuatanmu, kan? Aku berani berbuat, berani bertanggung jawab. Masa aku tidak boleh memberi pelajaran pada perempuan hina ini? Kamu mau apa? Mau pukul aku demi wanita ini? Chuying. Kenapa? Kenapa kau pukul aku? Kau masih berani bertanya? Berdiri. Lepaskan aku. Yang Mulia, bagaimana bisa Yang Mulia memukul Niang-Niang? Diam. Bodoh. Kau tahu kesalahanmu? Apa salahku? Kau masih berani bertanya? Kau tahu tidak apa yang sudah kau lakukan? Sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Apa katamu? Minta maaf? Atas dasar apa? Aku perintahkan kau untuk berlutut. Kau suruh aku berlutut pada perempuan ini? Diam. Kau tahu siapa dia? Kau berani memperlakukannya seperti ini? Kenapa aku tidak boleh memperlakukannya seperti ini? Dia Kuma Seller. Kenapa aku tidak boleh menghukumnya? Bagaimanapun juga, kalau urusan ini tersebar, aku yang benar. Bahkan jika Yang Mulia Ratu datang, pasti beliau akan membelaku. Yang Mulia Ratu membelamu? Yang Mulia Ratu membenci kejahatan seperti musuh. Paling benci perempuan macam ini. Beliau pasti akan membantu calon kakak iparnya. Hamba terlambat datang menyelamatkan. Mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah ratu? Pasti aku salah dengar. Kau masih tidak mengaku bersalah. Selesai. Tidak. Yang Mulia Ratu. Maaf, aku salah. Aku buta mata. Semua ini salah paham. Maaf. Mohon ampuni hamba. Mohon kasihani hamba. Ampuni hamba. Kasihani hamba. Maaf. Ku. Yang Mulia. Cepat panggil tabib. Baik. Sebaiknya kalian berdoa Yang Mulia selamat. Jika Yang Mulia Ratu ada sedikit masalah, semua orang di sini akan ikut mati untuk Yang Mulia. Terutama kau. Yang Mulia, tabib akan segera datang. Hamba bantu Yang Mulia istirahat. Kepang tempat ini. Jangan sampai ada seekor lalat pun yang lolos. Bejenggan. Ini semua salahmu.
Ini, bagaimana ini bisa jadi salahku, Yang Mulia? Berani-beraninya bilang bukan salahmu. Kalau bukan karena kau yang bilang padaku, mana mungkin aku mengira Yang Mulia adalah selir pangeran? Ini benar-benar bukan salahku. Kan yang suruh aku menguntit adalah kau. Diam kau. Dan kau juga. Kalau bukan karena kalian yang menghasut, mana mungkin aku sampai salah sangka. Yang Mulia, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkan kami. Kami semua hanya menjalankan perintah Anda. Aku tidak mau dengar. Ini memang salah kalian. Kalian semua, jangan harap bisa lolos. Kau. Dan kalian semua, berani-beraninya kalian melukai kaisar. Kalian semua, pantas mati. Yang Mulia, bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Kalau bukan karena Anda, mana berani kami memperlakukan Yang Mulia sebagai selir? Ini kesalahan Anda sendiri. Jangan sampai kami ikut terseret. Betul, Anda tidak bisa menuduh kami sembarangan. Aku bahkan belum sempat melakukan apa-apa. Bajingan. Kalian semua adalah bajingan. Bodoh. Yang lainnya baik-baik saja, hanya tangan Yang Mulia yang terluka parah. Sepertinya, meski menggunakan obat-obatan termahal di dunia, sulit untuk pulih sepenuhnya. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku yang salah menilai orang. Hamba bersedia menerima hukuman. Kakak, ini bukan salahmu. Kamu juga tertipu. Yang pantas mati adalah orang lain. Tuangkan sampai penuh. Penuhi gelasnya, cepat. NUR Hong kualitas terbaik. Datang. Kau diam. Tidak becus mengerjakan sesuatu. Hanya bisa merusak saja. Ada pelanggan. Hidup Yang Mulia. Hidup selama-lamanya. Yang Mulia, hamba tahu salah. Kumohon Yang Mulia bermurah hati. Ampunilah hamba. Quelle eau t'as eu à Khan Bejimi? Mengapa harus berbuat begitu dulu? Yang Mulia, hamba benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Maharani. Hanya Mengra. Mon gira apa? Bukankah aku sudah memberitahumu tentang identitas asliku? Sudah berkali-kali. Kau yang tidak percaya. Benar. Hamba ini buta dan bodoh. Hamba pantas mati. TAPI. Yang Mulia, bagaimanapun, hamba adalah kakak ipar Yang Mulia. Bisakah Yang Mulia mempertimbangkan kebanggaan ini dan mengampuni hamba? Kakak ipar? Aku tidak berani menerima sebutan itu. Kakak ipar seperti kamu. Saat kamu memukul, menghina, dan mempermalukanku, menghancurkan harta karun, memaksaku berlutut, dan menjualku ke Rumabanga Seratussini. Pernahkah kamu memikirkan statusmu sebagai kakak ipar? Salah. Hamba salah, Yang Mulia. Oh iya, kamu tahu tidak? Harta karun apa yang kamu hancurkan? Itu sebenarnya adalah hadiah pernikahan yang khusus kusiapkan untukmu dan kakakku. APA, semuanya untukku? Ya, dan mutiara malam laut timur, serta jepit rambut berharga yang kamu hancurkan sendiri. Semuanya adalah barang-barang yang kupilih sendiri dengan teliti dari gudang harta karun. Itu adalah harta langka. Yang de 10% Bacan, au lait et raja en Persia. Tidak ada duanya di dunia ini. Awalnya, itu adalah berkah dariku untukmu. Sayangnya, kamu sendiri yang menghancurkannya. Camille. Tidak pantas. Itu semua untukku. Apa yang sudah kulakukan? Heart attack Ternalai. Sebenarnya semua milikku. Aku malah menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Yang Mulia, hamba tahu salah. Mulai sekarang, hamba tidak akan berani lagi. Tolong pertimbangkan hubungan hamba dengan pangeran atas dasar pernikahan kami. Berikanlah hamba hadiah lagi. Kalau dua barang itu tidak ada, yang lain juga boleh. Kumohon. Konyol. Harta karun itu kamu hancurkan sendiri. Kesalahan itu juga kamu tanam sendiri. Sudah kukatakan, setiap hal yang kamu lakukan adalah pilihanmu sendiri. Menanam benih apa, mendapat hasil apa,
Harta karun itu, kamu tidak beruntung menikmatinya. Yang Mulia, aku benar-benar tahu salah. Kumohon, Demi Pangeran, berikan aku kesempatan lagi. Bagaimanapun, aku adalah calon permaisuri pangeran. Pangeran, tolong bantu aku memohon ampun pada Yang Mulia. Pangeran, Pergi. Beraninya kau menyakiti Yang Mulia seperti ini. Kau tahu tidak, dia adalah adik kandungku, satu ibu satu ayah. Dia adalah orang yang paling penting bagiku di dunia ini. Kau berani memperlakukannya seperti ini, dan masih ingin menjadi permaisuriku? Mimpi. Wanita jahat seperti kamu, sama sekali tidak pantas untukku. Mulai saat ini, pertunangan kita, battle total. Tidak boleh, Yang Mulia. Hamba selalu tulus kepada Yang Mulia. Yang Mulia tidak boleh meninggalkan hamba. Sungguh keterlaluan. Kau melukai Baginda, melakukan kejahatan besar, masih berharap hamba membelamu? Semua ini karena hamba terlalu mencintaimu. Justru karena cinta, hamba jadi salah paham. Yang Mulia, hamba mohon jangan tinggalkan hamba. Jauh dariku. Sentimu, hamba tidak sanggup menerimanya. Beta umumkan, mulai saat ini, Status Chu Ying. sebagai calon putri mahkota Yu dicabut, diturunkan menjadi rakyat biasa. Jengken. Ini belum cukup. Chu Ying, tahukah kau, dosamu jauh lebih dari satu? Belum lagi, kau menghancurkan barang berharga yang beta bawa. Nilainya sangat mahal. Masih ingatkah kau? Papa Mama, Guan Feng Ji. Yang kau hancurkan, itu satu-satunya hadiah peringatan dewasa dari almarhum kaisar untuk beta. Merusak pemberian almarhum kaisar adalah kejahatan berat, bisa menyeret nyawa seluruh keluarga. Tidak, hamba tidak. Lalu, kau menjepit jari beta sampai patah. Beta Perna Berkata. Beta akan memegang lentera dan berdoa untuk upacara sembahyang tahunan. Tauka Koyukom Apayang Pentakoterima. Tidak. Kome Maxa Beta Berlutu dan Menyalak Sepertianjing. Kau seharusnya tidak. Sama sekali tidak. Yang Paling Tidak Boleh. Menghancurkan tanda persaudaraan. Beta dan kakak. Jokai Yu Lian Huan. Itu pemberian paling berharga dari almarhum kaisar untuk kami bersaudara. Tapi kau menghinanya sebagai barang perselingkuhan. Hamba salah. Dosa-dosamu semuanya adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tidak, hamba tidak bisa mati. Jangan bunuh hamba. Semua gara-gara dia. Dia yang memberitahuku. Dia bilang Yang Mulia adalah selir. Karena itu aku baru mengaku salah. Semua gara-gara mereka, para wanita ini. Mereka yang menggesakku. Aku baru bisa melakukan kesalahan besar. Yang Mulia, kalau Yang Mulia mau bunuh saja mereka. Apa yang kamu omongkan? Kamu tidak tahu balas budi. Yang Mulia, kalau mau bunuh saja dia. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Wanita tak tahu malu seperti kamu. Yang jelas kamu yang tidak menghormati hukum kerajaan. Melakukan kejahatan menipu raja. Apa hubungannya dengan kami? Jangan coba-coba memfitnah di sini. Sia-sia aku menganggap kalian berdua sebagai saudari baik. Kamu berani mengkhianatiku. Siapa yang saudari baik denganmu? Yang Mulia, kami semua dipaksa olehnya dengan status calon permaisuri. Dipaksa, baru terpaksa melakukan hal itu. Kami tidak sengaja menyinggung Yang Mulia. Sebenarnya kami semua dipaksa. Benar. Kami semua dipaksa. Yang Mulia, mohon selidiki dengan teliti. Bunuh saja dia seorang. Mohon ampuni kami, Yang Mulia. Kalian pikir begini bisa bebas dari hukuman? Kalian sebagai putri keluarga terhormat, sama sekali tidak punya sikap bangsawan, apalagi rasa belas kasihan. Kalian membantu orang jahat, hati kalian jahat, dosa kalian tidak kalah ringannya dengan dia. Serta kalian berdua. Aku salah, Ratu. Aku juga salah. Hamba yang tidak bisa membedakan orang penting. Aku salah. Aku ini cucu. Empunie aku, ratu. Kemarin kamu bilang apa? Aku. Kamu bilang mau mengurungku seperti anjing, dengan rantai besi, lalu mencambukku. Benar, kan? Hamba tidak berani. Dan kamu bilang, sebagai putra wakil Menteri Personalia, hanya dengan satu jari kelingking, bisa menghancurkan aku. Benar, kan? Aku salah, aku tahu dosaku. Yang Mulia, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah ratu. Alangkah hebatnya cucu Markuis Anu.
putra wakil Menteri Personalia. Kalian mengandalkan orang tua di rumah, berkedudukan tinggi dan berkuasa. Lalu mengira bisa seenaknya menindas rakyat biasa, menganggap nyawa orang tak ada harganya. Bertahun-tahun kalian hidup dalam kemabukan. Berapa banyak rakyat lagi yang sudah kalian sakiti? Kami tahu salah, Yang Mulia. Anda, tolong ampuni nyawa kami. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku pantas mati, Yang Mulia. Aku mohon pada Anda. Ampuni aku. Benar, kau memang pantas mati, tidak pantas disebut manusia. Pangawal, Yang Mulia, Bawa cucu Anwuho ini, Keluar Kandulu, hukum cambuk 80 kali. saya, Yang Mulia, ampun, Yang Mulia. Ratu. Pangeran, ampunilah. Eksekusi. Jangan pukul lagi. Kalian tidak boleh begini. Tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kakekku berjasa bagi dinasti Daksi. Dengan keturunan sepertimu, barulah benar-benar mempermalukan. Wajah Bapak Anwuho, aku tidak akan karena seseorang adalah keturunan orang yang berjasa, lalu memihak dan melanggar hukum, mengacaukan tatanan dinasti Daksiku. Aku menghukummu di depan umum, adalah sebagai peringatan bagi yang lain. Sekarang, bawa dia ke penjara bawah tanah, tunggu hukum dinasti Daksi, menghukumnya. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kakekku adalah Anwuho. Kalian tidak boleh begini. Lalu ada kamu. Tidak, bukan urusanku. Semuanya salah paham. Yang Mulia, aku tahu salah. Tolong ampuni hamba. Yang seperti anjing ini. Bawa Perji, Yang Mulia, Dosa kalian akan kuhukum satu persatu. Yang Pantadi Masukan Panjara, Pasti Tidak Akan. Tidak. Jangan masukkan aku ke penjara. Ini bukan urusanmu. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku sedang hamil. Aku sudah hamil. Anak Pangeran. Tidak mungkin. Apakah Yang Mulia tidak mau mengakui anak kandungnya sendiri? Bagaimana mungkin kau mengandung anakku? Kita belum menikah. Aku tidak pernah. Yang Mulia. Apakah ini berarti Yang Mulia ingin mengingkari janji? Apakah Yang Mulia lupa? 2 bulan yang lalu, malam itu saat mabuk, apa yang terjadi? Malam itu, setelah Yang Mulia mabuk, hamba yang menuntun Yang Mulia ke kamar. Lalu Yang Mulia bersama hamba. Yang Mulia tidak boleh mengingkari janji. Ini menyangkut kehormatan seorang wanita. Pangeran Yu ini, Me rends pas kehormatan orang. calon permaisurinya, hamil anaknya, masih tidak mau mengakuinya. walaupun dia seorang pangeran, tidak boleh seenaknya memperlakukan orang seperti ini. Malam itu aku mabuk. Aku tidak ingat. Apakah aku benar-benar bersamamu? Benar-benar terjadi. Yang Mulia. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kau melihat anak ini? Jangan tinggalkan hamba. Tunggu. Jika kau benar-benar hamil, kenapa baru sekarang bilang? Itu karena aku ingin memberi kejutan. Aku ingin memberitahumu setelah pernikahan. Tapi siapa sangka terjadi hal-hal ini membuatmu tidak senang. Baginda, hamba benar-benar tahu salah. Kumohon, lihatlah hamba. Dan anak dalam kandungan ini. Berilah hamba kesempatan lagi. Suruhlah pangeran jangan meninggalkan kami, Baginda. Calon permaisuri ini, walaupun berbuat salah, tapi setidaknya, dia mengandung anak pangeran, juga darah kerajaan. Dia sedang hamil. Masih belutut memohon. Menangis seperti ini, sungguh menyedihkan. Baginda, aku tahu aku salah. TAPI. Bisakah beri aku kesempatan lagi? Aku janji, aku pasti akan berubah. Baginda Yang Mulia. Kumohon. Bangunlah dulu. Ini adalah masalah besar. Kau bilang kau hamil. Aku akan segera memanggil tabib istana untuk memeriksamu. Untuk memastikan apakah kau benar-benar hamil. Yang Mulia, kau masih tidak percaya padaku? Mana mungkin aku berbohong tentang anak? Ini bukan hal sepele. Kau bilang kau hamil. Aku tentu harus memanggil tabib untuk memeriksa denyut nadimu. Tidak perlu, kan? Kenapa kamu tidak mau diperiksa oleh tabib? Kalau memang benar, APA yang perlu diikatkan, jangan-jangan kamu membohongi kami? Tidak, aku tidak bohong.
Aku cuma beberapa hari lalu. Baru saja diperiksa kesehatannya. Tidak perlu lagi. Repot-repot mengerahkan banyak orang. Dan menyusahkan tabib. Tidak apa-apa. Hal ini perlu dikonfirmasi berulang kali. Hai, orang. Segera panggil tabib ke sini. Baik, Tuan. Yang mulia, Anda masih tidak percaya padaku? Anda harus, di depan umum, mempermalukanku dan anakku? Perkataanmu salah. Ini menyangkut keturunan keluarga kerajaan. Harus dikonfirmasi berulang kali, baru bisa dipastikan aman. Mana ada un surpanginan? Paduka, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Kumohon ampunilah aku. Tunggu sampai tabib datang, baru kita bicara. Kalau kamu memang hamil, tenang saja. Yang mulia akan bertanggung jawab padamu dan anaknya. Paduka, Yang Mulia. Tabib, periksa denyut nadinya. Lihat apakah dia benar-benar hamil. Baik, Yang Mulia. Jangan-jangan dia kan tahu? Hamba laporkan pada Paduka dan Yang Mulia. Dia memang hamil. Kamu yakin? Hamba yakin, ber das akan penggal aman hamba bertahun-tahun. Cukup dengan meraba sekali langsung tahu. Calon permaisuri benar-benar hamil 2 bulan. Lihatlah, Paduka. Yang mulia, aku benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar hamil. Dengan anak yang mulia. Aku tidak mungkin bercanda dalam hal seperti ini. Lagi pula, ini adalah tabib yang Paduka kirimkan sendiri, yang memeriksaku. Walaupun aku ingin berbuat curang, aku juga tidak bisa. Ternyata calon permaisuri benar hamil. Menurutku, Yang Mulia terlalu curiga. Hal yang sudah dilakukannya sendiri masih dicurigai. Inilah bangsawan kerajaan. Sifatnya dingin dan tidak peduli. Memang tidak bisa diapa-apakan. Bagaimanapun juga, ini adalah keturunan Pangeran Yu. Calon permaisuri ini bisa dibilang sudah menebus kesalahanmu dengan prestasi, kan? Selamat, Yang Mulia, mendapat putra Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia, sudah memiliki keturunan. Yang mulia, Anda dengar? Mereka memberi selamat pada kita. Anak ini, kalau tahu, banyak orang menantikan kelahirannya. Pasti juga sangat senang. Paduka, Yang Mulia, sekarang kalian bisa menepati janji kan? Pangeran, kami sudah mendengarnya. Yang Mulia tadi bilang, kalau calon permaisuri hamil anak pangeran, pangeran harus bertanggung jawab. Betul kan? Semuanya? Betul, benar. Begitulah. Harus bertanggung jawab. Kalau calon permaisuri hamil anak pangeran, pangeran harus bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, ini adalah keturunan Pangeran Yu. Perbuatan sendiri, masih ragu-ragu. Ini juga bisa menebus kesalahan. Donggar. Besok adalah hari pernikahan pangeran dengan calon permaisuri. Sepertinya, pernikahan besok harus tetap dilaksanakan. Ya, betul. Seharusnya begitu. Tidak mungkin. Pandren, apa katamu? Pangeran bilang, tidak, New, Ken. Apa maksudmu tidak mungkin? Aku jelas-jelas sudah hamil anakmu. Masih mau meninggalkanku? Bagaimana bisa kau seperti ini? Pandren, kau sungguh kejam. Menurutku, pangeran ini, Terlalu kejam. bagaimanapun juga, Yang di dalam kandungan. adalah darah dagingnya sendiri. Bukankah ini meninggalkan setelah merusak? Keluarga kerajaan memang paling tak berkuasa. Kurasa. Orang-orang berkuasa ini sama sekali tak punya hati. Aku tahu aku salah. Tapi sebesar apapun kesalahanku, pangeran tak boleh meninggalkan aku dan anak ini. Begitu saja. Yang mulia, bukankah Yang Mulia sudah janji? Asalkan aku hamil anak pangeran, Yang Mulia akan menyuruh pangeran bertanggung jawab padaku. Pangeran bilang, akan bertanggung jawab padamu dan anak itu, tapi tak pernah bilang akan menikahimu. Apa maksudmu? Apakah kau mau aku, tanpa nama dan status, melahirkan anak ini? Tidak. Kau sama sekali tak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau memberontak, melakukan kejahatan besar, melukai Yang Mulia, masih berhayal menjadi permaisuri pangeran? Meski hamil, anak Pandren, kau sama sekali tak mungkin menjadi permaisuri. Pangeran akan menempatkan kalian di luar kediaman. Setelah kamu melahirkan dengan selamat, akan kuberi sejumlah uang. Masino, memisahkan aku dan anakku, memisahkan ibu dan anak. Kau mau merebut anak itu dari sisiku? Tidak. Kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Yang Mulia, aku mohon pada Yang Mulia.
berilah hamba kesempatan terakhir. Mohon Yang Mulia nasihati pangeran. Jangan biarkan dia meninggalkan kami, ibu dan anak ini. Aku tahu aku bersalah. Aku bukan kakak ipar yang baik. Tapi aku pasti akan memperbaiki diri. Aku akan menjadi permaisuri yang baik. Menjadi ibu yang baik. Di dunia ini, mana ada ibu yang tidak menyayangi anaknya sendiri? Anakku. Dia tidak bisa kehilangan ibunya, aku ini. Rasanya ada yang aneh. Yang Mulia, asalkan Yang Mulia izinkan aku menikah dengan pangeran, asalkan aku bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan, aku rela melakukan apapun. Asalkan bisa tetap di sisi pangeran untuk menebus kesalahan. Asalkan bisa tetap di sisi anakku, aku rela melakukan semuanya. Tadi dia masih takut diperiksa denyut nadinya oleh tabib. Kenapa sekarang berubah sikap? Mungkinkah tabib hamba diizini. adakah cara Untuk memeriksa apakah janin dalam kandungan ini benar-benar darah daging pangeran? Yang Mulia, apa maksudmu? Menurutmu? Apakah Yang Mulia mencurigai kalau anak dalam kandunganku bukan anak pangeran? Bagaimana? Ada cara? Janin dalam kandungan baru berusia 2 bulan. Bentuknya belum sempurna. Jarak dengan kelahiran masih 8 bulan lagi, meskipun ilmu hamba sangat tinggi. Sepertinya saat ini belum bisa memastikan apakah janin ini anak kandung pangeran. Yang Mulia, aku ini kan anak perempuan dari keluarga yang terhormat. Bagaimana bisa kau hina aku seperti ini? Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Ini hanya untuk memastikan saja. Dibandingkan dengan hal-hal yang pernah kau lakukan, mana ada yang keterlaluan? Ayah hamba, meskipun jabatannya tidak tinggi, tapi setidaknya keluarga kami sangat disiplin. Aku juga sejak kecil dibesarkan dengan aturan yang ketat. Sejak bersama pangeran, hariku hanya untanya sireng. Meskipun Yang Mulia sangat membenci hamba, Yang Mulia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu padaku. Yang Mulia, Meskipun kalong permaisuri ini telah berbuat salah, tapi dia kan sedang mengandung anak pangeran. Mohon Yang Mulia berbelas kasihan. ampunilah dia. Benar. Bagaimana maksudnya? Dia juga sedang melanjutkan keturunan keluarga kerajaan. Meski tidak berjasa, tapi sudah bersusah payah. Onda tidak boleh berkata seperti itu padanya. Anda bilang anak dalam kandungan hamba ini bukan darah daging Wangye yang sebenarnya. Kalau begitu, setelah anak ini lahir, bagaimana dia bisa hidup? Yang Mulia, mohon pikirkanlah anak Wangye. Chu Ying bersumpah kepada langit, anak dalam kandunganku ini pasti darah daging Wangye yang sebenarnya. Selen Wanjai, aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Jika ada setengah kata pun yang kukatakan adalah dusta, biarlah Chu Ying disambar peti, mati mengenaskan. Kasihan sekali. Sampai terpaksa mengucapkan sumpah serapa untuk APA memaksa orang KE Yalan Buntu. Kamu tidak perlu bersumpah, juga tidak perlu menangis. Begini saja, apakah anak ini milik Wangye atau bukan? Nanti akan jelas dengan sendirinya setelah lahir. Yang Mulia, maksud Anda? Maksudku adalah, untuk sementara tidak akan menyentuhmu. Kamu akan ditempatkan di suatu tempat. Tunggu sampai anaknya lahir. Lia Apakadia anak kandung Wanji Atobukan, baru akan diputuskan. Lalu bagaimana dengan perjodohanku dengan Wangye? Perjodohan? Untuk sementara ditunda. Jika anak itu benar-benar anak Wangye, mungkin kamu masih punya kesempatan. Tapi anak ini masih 8 bulan lagi baru lahir. Jadi maksud Anda, sedalam ITU, Anda akan mengurungku terus? Dan tidak mengizinkanku menikah dengan Wangye? Benar. Ini tidak bisa. Kalau begini, bagaimana aku bisa menghadapi orang nanti? Bagaimana aku bisa melewati 8 bulan ini? Yang Mulia, kumohon, izinkan aku menikah dengan Wangye. Asalkan kami menikah, nanti aku pasti akan menjaga kandungan dengan baik. Tidak mungkin. Kamu tidak punya ruang untuk bernegosiasi dengan Kaisar. Yang Mulia, Anda tidak mempertimbangkan hamba pun. Setidaknya Anda harus memikirkan anak dalam kandungan hamba ini. Bagaimana mungkin anak ini sejak lahir sudah memiliki ibu yang tidak punya status? Bagaimana mungkin anak ini sejak lahir sudah memiliki ibu yang tidak punya status? Ibunya adalah orang yang tidak punya nama dan status. Lalu bagaimana dia nanti bisa bertahan hidup? Wanjai, kumohon pikirkan sekali lagi. Anda tidak bisa tidak peduli pada anak Anda.
Tidak mungkin membiarkannya sejak lahir. Sudah bernama buruk. Hamba mendengar. Beberapa bulan pertama janin. Paling rentan. Sangat terkait dengan kondisi ibunya. Yang mulia, kalau Yang Mulia menempatkan hamba di kamar gelap yang dingin, maka hamba pasti akan ketakutan terus-menerus. Nanti bisa mengganggu pertumbuhan janin. Yang Mulia, tidakkah Yang Mulia bisa melihat dari sisi anak ini dan memberi hamba kelonggaran? Menurutku sih, pangeran ini terlalu kejam. Jangan lihat siapa yang meminta, lihatlah siapa yang diminta. Bagaimana teganya kau Mengurung ibu anakmu selama 8 bulan? YK. Upacara pernikahan sudah semua disiapkan. Lebih baik, besok pernikahan tetap dilangsungkan. Masalah lainnya, bisa dibicarakan nanti. Tidak, tunggu saja 8 bulan. Aku sudah bilang, tak mau mengulanginya lagi. Kau pikir, kau punya hak untuk menawar-nawar denganku? Yang Mulia, benarkah Yang Mulia begitu tega? Tidak takut membahayakan janin? Kau juga tidak peduli? Kau mengancamku lagi? Hamba sudah berstatus pesakitan, tak punya kuasa apa-apa. Mana berani menggengkam Yang Mulia? Lagi pula, yang hamba katakan hanya kemungkinan. Hamba juga adalah ibu dari anak ini. Di dunia ini, mana ada ibu yang tak menyayangi anaknya sendiri? Hamba hanya takut dia ikut menderita bersama hamba. Bagaimana jika dia tak sanggup bertahan 8 bulan? Ada APA? Tidak apa-apa. Kalau saja aku tidak datang terlambat, kau tidak akan terluka seberat ini. Baginda, Yang Mulia, pavilion sudah selesai diperiksa. Katakan. Lapor kepada Baginda dan Yang Mulia, pavilion tempat Baginda tinggal. Semua tanaman langka dan hiasan telah hancur semua. Hadiah yang dibawa Baginda juga sudah dihancurkan. Selain itu, hamba juga menemukan di lantai beberapa jejak darah panjang. Sepertinya, saat kedua tangan Baginda terluka parah. Baginda terpaksa merangkak di lantai. Itu yang tertinggal. Lalu, plakat pemberian almarhum Kaisar. Serta cincin giok 9 warna, simbol ikatan Baginda dan Yang Mulia, juga benar-benar telah dihancurkan. Sulit untuk dipulihkan. Chu Ying. Kamu wanita jahat. Perbuatan buruk yang kamu lakukan, sungguh keterlaluan. Kejahatan yang kamu lakukan, tidak terhitung banyaknya. Mau menyuruhku menikahimu sekarang, mustahil. Kamu juga tak perlu lagi memakai anak untuk bernegosiasi denganku. Mulai saat ini, kamu akan dikurung sampai melahirkan. Setelah kamu melahirkan, kalau memang anakku, aku bisa membebaskanmu dari hukuman mati. Aku juga akan mempertimbangkan anak itu dan memberimu status. Membiarkanmu tinggal di kediaman pangeran. TAPI. Kalau kamu ingin menjadi permaisuriku yang dinikahi secara resmi, tidak mungkin sama sekali. Lupakan saja niatmu itu. Tidak. Anak itu. Bagaimana dengan anak itu? Tak usah kamu khawatirkan. Kalau memang anakku, aku akan membesarkannya dengan baik. Aku juga tak akan membiarkan nama baiknya tercemar oleh ibunya seperti kamu. Kalau kamu masih berisik, setelah anak itu lahir, aku jamin kamu bahkan tak akan punya kesempatan melihatnya sekalipun. Kenapa aku jadi seperti ini? Hilang. Semuanya hilang. Semua yang kurencanakan dengan susah payah. Kalian beberapa perempuan hina. Berani-beraninya menertawakanku. Chuing, APA yang kamu lakukan. Aku akan membunuhmu. Lepaskan tanganmu. Aku tidak mau melepaskan. Aku memang akan membunuhmu. Ini semua salahmu. Lepaskan dia. Cepat tangkap dia. Chu Ying, apa kamu masih ingin melakukan pembunuhan lagi di jalanan? Kamu gila. Aku tidak gila. Kamu yang pantas mati. Kalau bukan karena kamu yang menyesatkanku dari awal, aku juga tidak mungkin terjerumus sampai ke titik ini. Ini semua salahmu. Ini semua gara-gara kamu. Apa maksudmu gara-gara aku? Chu Ying. Jelas-jelas kamu yang menyuruhku membuntuti pangeran. Chu Ying, aku ini buta mata.
Sampai bisa tertipu olehmu. Sampai menganggapmu sebagai saudari. Diam kau. Dia. Semua gara-gara perempuan ini. Aku jadi salah langkah pertama. Lalu terus salah. Kalau kalian tidak bisa membebaskanku, maka kalian jangan pernah melepaskannya juga. Kamu adalah kamu. Dia adalah dia. Setiap dari kalian bersalah. Takan Lupu dari Hukuman. Yang tidak boleh dilepaskan. Akutidak akan melepaskan Satupin. Setelah urusanmu selesai, adapun yang lain, menurut hukum DA 11, yang harus ditahan, yang harus masuk penjara. Takan Lupu. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Si Chu. Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku balas. Gunan, putri tertua dari keluarga Marquis, kamulah yang memberitahu Chu Ying bahwa pangeran ini punya selir yang dipelihara di luar, benar kan? Kalau begitu, kesalahanmu yang paling berat. Aku. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari keterlibatanmu. Aku. Selain Chu Ying, yang pertama harus dihukum adalah kamu. Pangeran ini akan segera memenjarakanmu. Aku tidak mau dipenjara. Adapun ayahmu, Marquis Gu, menduduki jabatan tinggi, tapi gagal mendidik anak perempuannya. Dia juga tak bisa lepas dari tanggung jawab. Pangeran ini perlahan akan menyelesaikan urusan dengannya. Jangan tangkap ayahku. Aku bicara. Semuanya akan kukatakan. Pangeran, yang mulia, aku tahu rahasia Chu Ying. Aku tahu Chu Ying, rahasia terbesarnya. Yang mulia, Pangeran, jangan dengarkan kebohongannya. Aku tidak berbohong. Yang mulia, Pangeran, aku benar-benar tahu rahasianya. Aku bersumpah demi nyawaku, tidak ada satupun kata palsu. Rahasia apa? Asalkan kalian membebaskan aku dan keluargaku, aku akan memberitahunya. Membebaskanmu sepenuhnya tidak mungkin, jangan bermimpi. Tapi jika yang kamu katakan berharga, pangeran ini bisa mempertimbangkannya, meringankan hukuman untukmu dan keluargaku. Cepat katakan. Jangan katakan, jangan asal bicara. Chu Ying, semua ini kau yang memaksaku, bukankah kau yang menyuruhku membuntuti pangeran dan melaporkannya padamu? Kenapa harus menyeretku, menyeret keluargaku? Sekarang kau dalam kesulitan, kau malah ingin menyeretku, mati bersamamu. Lupakan saja mimpimu itu. Yang mulia, bayi dalam kandungan Chu Ying, bukan anak pangeran. Itu anak harem. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu berani memfitnah aku dan anakku? Aku akan habisi nyawamu. Aku tidak memfitnahmu. Anak di dalam kandunganmu itu bukan anak pangeran. Itu anak penggul itu. Aku lawan kamu. Hakap. Gunan, lanjutkan. Pangeran, Chu Ying, dia sama sekali tidak setulus hati padamu. Kamu tahu tidak? Dia sudah lama bersama penggul itu. Berhubungan gelap. Dia sudah mengkhianatimu, memberimu tanduk hijau yang besar. Di hatinya sama sekali tidak ada. Pangeran, dia hanya tidak bisa melepaskan kehormatan sebagai permaisuri. Tidak bisa melepaskan kemewahan dan kekayaannya. Wanita ini, dia diam-diam merencanakan. Katanya setelah dia jadi permaisuri, melahirkan anak, akan membawa penggul itu, juga masuk ke dalam istana, lalu bersama-sama membunuhmu. Dari awal mendekati yang mulia, dia sudah punya niat jahat. Pangeran, Chu Ying, kamu berani merencanakan pembunuhan terhadap pangeran? Berlutu. Tidak. Dasar wanita jahat. Beijing Gan. Pangeran. Pangeran, aku tidak. Semua karena Gunan si bajingan ini. Dia iri padaku. Dia iri karena aku bisa menjadi permaisuri yang mulia dan mengandung anak yang mulia. Tapi dia tidak bisa. Jadi dia iri dan benci padaku. Dia yang memfitnahku. Aku tidak. Kamu yang memfitnahku. Aku tidak. Bajinda, Pangeran. Yang kukatakan semuanya benar. Aku benar-benar punya bukti. Bukti dari mana? Bajinda, Pangeran. Aku bersumpah kepada langit, bumi, dan arwah. Jika ada setengah kata dusta dariku, biarlah aku disambar peti, mati mengenaskan. Tunggu sebentar.
beri padaku. Perry, beri padaku. Beri padaku. Perry. Perry. Aku berhasil merebutnya. Beri padaku. Aku perintahkan kamu, beri padaku. Aku akan menghitung sampai 3. 1. 2. 3. Pangawal. Qu'un kill Saputangan et tout lui un tuku. Bajinda. Handrum. Bentankan. Lihat apa yang tertulis di atasnya. Jangan. Semoga surat ini sampai dengan selamat. Malam ini pukul 11. Bertemu di pintu samping halaman belakang. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Rindu ini membuatku hampir gila. Pangeran, dengarkan penjelasanku. Ini bukan tulisanku. Dia, perempuan hina ini. Dialah yang meniru tulisan tanganku. Ini benar-benar bukan tulisanku. Pandren. Masih berani membantah? Kau pikir aku ini tidak mengenali tulisanmu? Di sini, jelas-jelas ini tulisan tanganmu. Aku melihatnya dengan jelas. Bukan begitu, Pangeran. Chuying. Seumur hidupku, aku paling benci 2 jenis orang. Pertama, orang yang mulutnya penuh kebohongan. Kedua, adalah orang yang tamak akan kemewahan dan menghalalkan segala cara. Dan kau adalah gabungan dari kedua jenis itu, pikiranmu licik dan jahat. Untuk mencapai tujuanmu, kau menghalalkan segala cara. Aku tidak akan mengizinkan orang sepertimu tinggal di samping kakakku. Bukan begitu, Yang Mulia. Yang Mulia, dengarkan penjelasanku. Bukti sudah ada di depan mata, masih saja kau membantah. Ini Gunan. Gunan selalu akrab denganku. Tulisan tangan ini. Tulisan tangan ini adalah tiruannya. Dari tulisan tanganku. Dia sengaja memfitnahku. Semuanya dia. Chuying, kau tidak tahu malu. Berani-beraninya kau mengatakannya. Kau yang memalsukan tulisan tanganku. Kau hanya ingin menjelekkan namaku. Aku bersumpah, Pangeran. Aku pasti bukan tipe wanita yang tidak setia dan murahan. Kau masih ingat? Kau masih ingat 2 bulan yang lalu? Malam itu hamba yang melayani Yang Mulia. Keesokan harinya, di atas ranjang itu, masih ada noda darah. Apakah Yang Mulia ingat? Calon putri mahkota ini pasti sudah terdesak. Hal seperti ini juga diucapkan di depan umum. Pangeran Yu ini, kalau benar-benar sudah menodai kesuciannya, masih tidak mau mengaku. Singu Kejam. Pangeran, jangan percaya dia. Dia sengaja memabukkanmu malam itu, lalu mendekatimu. Itu karena di perutnya sudah mengandung anak haram dari pria lain itu. Dia ingin membuatmu mengira itu adalah anakmu. Kau memfitnah. Pangeran, jangan dengarkan perempuan hina ini. Memfitnah. Yang dia katakan. Semuanya bohong. Lalu dari mana datangnya noda darah malam itu? Itu mudah saja. Kau sudah memabukkan pangeran lebih dulu. Lalu menyembunyikan sedikit darah ayam di tubuhmu. Saatnya tinggal menyebarkannya sedikit di atas kasur. Kau pikir tidak ada yang tahu trik kecilmu ini? Kau menggereng. Aku berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana mungkin aku memikirkan cara-cara kotor seperti ini? Sudah sampai di titik ini, Pandren. Kau percaya dia atau percaya aku? Wanjai. Aku tahu Wangnya marah dan benci padaku. Tapi anak kita tidak bersalah. Hamba telah melayani Wangnya sekian lama. Paling tidak, pasti ada jasa juga. Diati Wangje. Apakah aku ini wanita yang tak tahu malu? Jika Wangye mendengarkan fitnah orang lain dan menyakiti serta salah paham pada anak kita, apakah Wangye tidak akan menyesal seumur hidup? Sudah kukatakan, aku bisa bersumpah. Jika ada setengah kata pun dusta, biarlah aku disambar petir. Chuying, kau kira semua orang sepertimu yang bodoh seperti ini?
Sejak kau takut urusan ini terbongkar. Dan menyuruhku menyampaikan pesan. Untuk kekasihmu si pengawal itu. Aku sudah curiga. Kau menyuruhku membakar semua sapu tangan untuk pertemuan rahasia itu. Tapi tak kusangka, aku diam-diam menyimpan satu. Wanjai, tulisan tangan ini bukan bisa ditiru dalam 1-2 hari. Jika kau merasa buktinya kurang, aku masih punya. Masih ada. Benar. 1-2 helai sapu tangan. Mungkin tidak membuktikan apa. Jika kau bersikeras itu palsu, boleh saja. Tapi aku kini penggawal ITU. Asal dia dipanggil kemari dan dihadapkan, maka akan ketahuan. Tidak boleh dihadapkan. Kenapa? Takut? Tidak, mana mungkin aku takut. Aku takut apa? Kalau tidak takut, ya panggil dia untuk dihadapkan. Tidak boleh. Siapa tahu? Kau sudah berkomplot dengan orang itu. Ya. Pasti, sudah berkomplot dengan orang itu. Wah, orangnya belum datang. Kau sudah tahu, aku akan berkomplot dengan orang. Aku tidak sepandai kau. Bisa meramal masa depan. Dan berkomplot lebih dulu. SIQ, kalau bukan karena kau mengkhianatiku lebih dulu, aku tidak akan mengungkapkannya. Urusan sebesar ini. Jika memfitnah sembarangan, itu adalah dosa besar yang bisa dipancung. Mana mungkin aku sebodoh itu mengarang kebohongan seperti ini. Aku tidak mau mati. Wang Ye, aku kenal orang itu. Biar aku yang membawanya kemari. Baik, kalau begitu, bawalah orangnya. Kalian berdua ikut dia. Aing. Kurang ajar. Kau panggil apa? Aing, kenapa kamu? Jangan sentuh aku. Siapa yang izinkan kau panggil namaku? Aing, kenapa lukamu parah sekali? Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu. Kau kumasireng, pengawal rendahan. Berani beraninya menghina aku. Sini, berdiri dulu. Jangan sentuh aku. Aing, apa maksudmu? Mange un curry Jean-Ji kita? Diam. Janji apa denganku? Jangan asal tuduh. Aing, apa yang kau katakan? Dulu kan kau pernah bersumpah, cinta mati padaku. Kau bilang tak peduli. Aku cuma penggawal. Kau cinta aku apa adanya. Aku serahkan segalanya padamu. Masa sekarang kau ingkar janji? Aku tidak. Kau mengada-ada. Pergi kau dari sini. Aku mengerti. Kau mau meninggalkanku. Un tuc manjar kekayan dan jabatan. Kau masih berani menuduh. Pengawal busuk. Aku tak kenal kau. Tak kenal aku. Tak kenal aku. Setiap hari kau kirim surat padaku. Tak kenal aku. Bertemu diam-diam denganku. Bercengkerama di bawah bulan. Dulu kau selalu memanggilku, suamiku. Kenapa tak kau panggil pengawal busuk waktu itu? Lepaskan aku. Sekarang jijik padaku? Jijik tapi masih mau ketemuan diam-diam, bahkan mengandung anakku? Wah, beneran hamil? Anak laki lain? Ya ampun, pangeran ini dapat tanduk hijau terbesar di dunia. Malu banget. Malu mati. Aku tak mengandung anakmu. Aku mengandung anak Pangeran. Anak Pangeran? Lucu sekali. Wanita tak berperasaan. Donggar. Kau boleh saja matre, tapi jangan larang. Anak kita mengakuiku sebagai ayahnya. Dulu waktu hamil, kau selalu bilang, hubunganmu dengan pangeran cuma pura-pura. Kusama sekali tak Santadia. Kau bilang cuma mau kasih anak, hidup yang lebih baik. Tapi dia tetaplah anakku. Kau bahkan suruh aku diam-diam cari racun bertahap. Begitu comme Azuk ke diamant Pangeran. Koakan kari ke empatants bunu. Suami sementaramu itu. Lalu kita kabur bersama. Semuanya kau lupa? Tidak, aku tidak. Aku masih percaya padamu, melihat wanitaku yang sedang hamil naik ranjang pria lain. Beijing Gan. Kalian berdua tak tahu malu. Pasangan mesum. Aku tidak. Aku tidak, Yang Mulia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Dia yang berkomplot dengan perempuan itu. Mereka mau membunuhku bersama-sama. Aku membunuhmu? Kalau kamu
benar-benar tidak ada hubungan apa-apa denganku. Buat apa aku melakukan ini? Untuk orang yang tidak ada hubungannya? Hanya untuk membuat diriku sendiri. Tertin pas Malapetaka? Aku tidak ingin hidup dengan tenang. Chu Ying, kesalahan terbesarku adalah percaya pada omong kosong perempuan sepertimu. Dan juga kamu, kalian para bangsawan ini, tidak ada yang baik. Kalau bukan karena kamu sekarang mengandung anakku, aku ingin membunuhmu sekarang. Tolong. Yang Mulia. Dia sudah gila. Jangan percaya omongannya. Yang paling tidak boleh kupercaya adalah kamu. Lihat, Yang Muliamu pun sudah tidak mau kamu lagi. Dia jijik denganmu. Pernahkah kamu membayangkan akan ada hari seperti ini? Memang iya juga. Kamu memang dari sananya, rakus akan kemewahan, dan penuh kebohongan. Siapa yang suruh kamu mengandung anakku? Sepanjang hidupmu, hidup adalah orangku. Ma type un jadis a rompu. Yang Mulia, ini yang ditemukan di rumah Wu Chao. Ini. Jepit rambut ini adalah hadiah langsung dariku untukmu. Pernah kugunakan untuk menjepit rambutmu. Lalu kamu bilang hilang. Ku bilang tidak apa-apa. Nanti kubelikan yang baru. Gelang dan cincin tangan ini, semua dari kediamanku. Ini pakaian dalammu. Perempuan tak tahu malu. Kamu tidak punya malu. Kamu pantas mati. Tak disangka. Anak-anak perempuan bangsawan ini, mainnya cukup liar juga ya. Pasti saat bercinta dengan pria liar itu, saat sedang asyik bercumbu, kutangnya tergantung, diikat pinggang si pria liar. Barang yang begitu intim, bisa sembarangan diberikan ke pria. Mainnya benar-benar liar. Apa bedanya dengan wanita penghibur di rumah bordil? Iya, ya. Untunglah, kalau Yang Mulia benar-benar menikahinya, maka sial besar akan menimpanya. Pergi semua dari sini. Yang Mulia, aku benar-benar tahu salah. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Aku hanya sesaat tergoda. Tapi aku masih mencintaimu. Aku hanya sesaat tidak waras. Jangan kau tinggalkan aku. Wanjai. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Diam, hamba benar-benar buta, sampai bisa tertipu oleh wanita sepertimu, dan tidak bisa melihat kebenaran. Kalau benar-benar menikahimu, hidupku akan hancur. Tidak. Salah. Kalau benar-benar menikahimu, hamba mungkin tidak punya hidup ini lagi. Kapan kau bunuh hamba, hamba pun tidak tahu. Sekarang, akhirnya hamba benar-benar melihat wajah aslimu yang keji ini. Lihat, Wang Ye sudah tidak mau lagi padamu. Kau memang tidak punya takdir jadi permaisuri, karena kau sudah datang padaku. Selamanya harus ikut denganku. Tidak. Kalian berdua, beta melihat kalian saja sudah muak. Jangan kotori mata beta di sini. Pengawal. Bawa mereka berdua pergi. Tunggu perintah lebih lanjut. Tidak. Wanjai. Wang Ye, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bisa buang anak ini. Mari kita mulai lagi dari awal. Aku mencintaimu. Diam kau. Hamba muak melihatmu. Kalau masih berisik, kau akan dipukuli sampai mati. Lihat, di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Ayo, tenang saja. Kau mengandung anakku. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkanmu. Diam kau. Dasar orang gila. Gila? Benar. Sejak aku mengenal wanita sepertimu, aku sudah jadi gila. Mau hidup? Aku punya cara. Asal kau bilang kau mencintaiku, aku akan bunuh Wang Ye untukmu. Berkedu du camp. Kau cinta aku tidak? Katakan. Kenapa kau tidak mau bilang? Tidak mau bilang. Ya, tidak apa-apa kalau tidak bilang. Aku akan menanganinya sendiri, dan mengakhirinya. Lalu bawa kabur bersamamu. Lindanji Wang Ye. Matilako. Lindanji Wangji. Hampir saja berhasil. Tidak kenapa. Yang Mulia Wang Ye, pembunuh bayaran sudah ditangkap. Kau tidak apa-apa? Kau ini Maharani. Kenapa mau menahan serangan untukku? Tidak apa-apa, karena kau adalah kakakku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kau adalah kakakku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Hancur. Bawa orang gila ini pergi. Masukkan ke penjara bawah tanah. Saya. Chu Ying, lihat aku. Lia aku.
Kenapa kau tidak mau melihatku? Di perutmu itu. Anaku. Semuanya hancur. Yang mulia, dia orang gila. Aku bukan. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Yang mulia, mohon, maafkan aku. Diam, sekarang, mendengar suaramu saja. Sudah membuatku sangat muak. Chuying, kamu berniat membunuh Yang Mulia. Sebagai calon permaisuri, berselingkuh dengan pria lain. Dosamu sangat besar. Sama sekali tidak mungkin dimaafkan. Paduka, Yang Mulia. Aku baru saja membongkar si pria hidung belang. Aku punya jasa. Bisakah dilihat, atas jasaku melaporkan ini, ampuni aku. Kamu sebagai putri tertua keluarga Marquis, malah membantu kejahatan. Membantu orang jahat berbuat zalim. Tidak hanya mencoreng nama keluarga Gu. Bisa memiliki hati yang begitu jahat, mungkin ayahmu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pengual. Bawa dia pergi dan masukkan ke penjara. Jangan, Yang Mulia, Anda berjanji padaku. Anda bilang akan mengampuni kami. Pangeran tidak pernah berjanji padamu. Pelaku kejahatan harus membayar harganya. Yang Mulia, aku salah, Yang Mulia, aku dipaksa. Yang Mulia. Kami salah, Yang Mulia. Kami salah. Empunailah kami pasti akan berubah. Kalian sebagai putra-putri keluarga terhormat, sehari-hari tidak mengerjakan hal yang benar. Menikmati perlindungan orang tua. Tetapi banyak berbuaja. Hari ini akhirnya beta melihat jelas. Wajah buruk di balik penampilan kalian yang mentereng. Bahwa mereka semua pergi. Beta akan menginterogasi sendiri. Aku juga hancur. Gedung Baihua Low MU ini sepertinya sering menggunakan cara kejam untuk memaksa gadis baik-baik. Kamu pikir, karena beta adalah wanita tanpa kekuasaan, lalu bisa seenaknya menghina? Melihat cara-cara yang kamu gunakan, jelas sering melakukan hal seperti ini. Tidak, aku tidak bersalah. Bukan urusanku. Aku hanya seorang pedagang. Bisnis kotor seperti ini lebih baik tidak usah dilakukan. Mulai hari ini, gedung Baihua Low segera disegel. Jangan. Bangku. Gadis-gadis baik-baik yang kamu aniaya, beta akan kembalikan kebebasan mereka. Sedangkan untukmu, kita ketemu di penjara. Jangan, Yang Mulia. Hamba ini tidak bersalah. Yang Mulia Pangeran, bisakah hamba dimaafkan? Tenang saja, beta belum akan membunuhmu sekarang. Beta akan memenjarakanmu dulu di penjara bawah tanah, lalu menginterogasimu dengan teliti. Setelah itu, baru menyelidiki keluargamu, keluarga Chu. Dan semua hal yang pernah kau lakukan padaku akan kubalas satu persatu. Beta du camp au royaume Kejam. Tapi sebagai penguasa negara, beta takkan pernah bersikap le mapada au Rambersala. Mimpimu menjadi permaisuri, sepertinya baru akan terwujud. Di Alamlin. Yang Mulia Pangeran, hamba salah. Beri hamba kesempatan lagi. Yang Mulia. Maafkan aku. Aku salah menilai orang. Hingga membuatmu menderita begini. Awalnya kau datang untuk merayakan pernikahanku. Siapa sangka malah terjadi hal seperti ini. Dibandingkan penderitaanku, aku justru merasa beruntung ada kejadian ini. Sehingga kau bisa menyadari sifat asli calon istrimu. Lebih baik daripada ketahuan setelah menikah. Masih belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kalau ketahuan setelah pernikahan, bisa-bisa terjadi malapetaka. Benar juga. Kalau benar-benar menikahi wanita jahat ini, mungkin nyawa kakakmu ini tidak akan bertahan lama. Yang penting kakak baik-baik saja. Bagaimanapun juga, sekarang kaulah orang yang paling dekat denganku. Nanti kalau cari calon kakak ipar, harus lebih jeli. Harus cari seseorang yang baik hati dan lembut. Barulah adikmu ini bisa tenang. Kalau begitu, kau saja yang pilihkan untukku. Ini pernikahanmu. Tentu harus memilih orang yang kau sukai. Meskipun aku kaisar, tapi aku tidak bisa mencampuri pernikahan kakak. Aku hanya berharap kakak bisa menemukan jodoh yang baik. Sebenarnya latar belakang keluarga bukanlah hal terpenting. Yang terpenting adalah orang yang akan kau nikahi, karakternya, dan apakah dia benar-benar mencintaimu. Setelah kejadian ini, aku juga menyadari, para bangsawan dan keluarga terhormat sudah lama penuh kebobrokan. Dulu aku yang lalai. Setelah pulang kali ini, aku harus membersihkan praktik buruk di balik pemerintahan. Kakak mendukungmu. Kita kakak beradik bersatu. Pasti bisa mengatasi segalanya. Benar katamu. Ayo, pulang.